Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Demiaviantari, NIM 036. Di sini saya akan membuat video mata kuliah konsep asuhan kehamilan. Nah, adapun kebutuhan ibu hamil, yang dimana yang pertama itu kebutuhan nutrisi. Gizi selama kehamilan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan janin. Nah, pada trimester pertama terjadi pembentukan dan pertambahan sel janin. Gizi utama yang paling utama diperlukan itu seperti protein, asam folat, vitamin B12, zinc, dan yodium. Pada trimester kedua dan ketiga, pertumbuhan janin sangat pesat, 90% proses tumbuh kembang. Gizi yang paling utama itu protein, zat besi, kalsium, magnesium, vitamin B kompleks, omega 3 dan omega 6. Adapun akibat kekurangan zat gizi mikro. Nah, yang pertama itu ada zinc atau zinc, yang dimana akan menyebabkan ketuban pecah dini, persalinan lama, prematur, PBRR, kematian ibu dan bayi. Adapun yang kedua itu asam folat akan menyebabkan anemia pada ibu, gangguan pembentukan saraf janin dan PBRR. Yang ketiga ada vitamin B6 dan B12 akan menyebabkan anemia pada ibu, gangguan saraf dan perkembangan otak bayi. Adapun kebutuhan zat gizi makro, yang pertama energi. Tambahan pada energi kurang lebih 300 kalori per hari untuk pertumbuhan janin dan plasenta. Adapun protein kurang lebih 60 gram per hari berfungsi sebagai zat pembangun dan sumber energi cadangan. Nah, adapun asam folat 400 ml per hari untuk mencegah cacat tabung saraf. Adapun zat besi, yang dimana zat besi ini diperlukan 30 mg per hari, pada risiko tinggi 60 mg per hari. Adapun kalsium, ini penting untuk pembentukan tulang, pembekuan darah, serta fungsi otot dan saraf. Nah, kekurangan kalsium dapat menyebabkan yang pertama karies pada gigi, tulang tidak sempurna, kejang otot, dan gangguan pembekuan darah. Adapun kebutuhan pakaiannya, gunakan pakaian normal dan nyaman. Hindari pakaian yang ketat seperti bra, celana, korset, karena dapat mengganggu sirkulasi dan menyebabkan varises. Nah, gunakan juga sepatu yang nyaman dan stabil. Hindari hak yang terlalu tinggi. Selanjutnya, menggunakan kaos kaki penyangga dianjurkan bila ada pembengkakan atau varises. Dan kebutuhan selanjutnya itu seperti seksual. Nah, hubungan seksual ini aman dilakukan selama tidak menimbulkan keluhan. Tidak kontraindikasi selama kehamilan normal. Dihindari bila ada riwayat abortus berulang dan ketuban pecah dini atau perdarahan trimester ketiga. Kebutuhan selanjutnya itu mobilisasi atau body mekanik. Yang pertama, latihan Kegel dianjurkan mengambil benda dengan menekuk lutut, bukan punggung, dan hindari mengangkat beban berat. Duduk dengan posisi nyaman, kaki menapak lantai, lutut lebih tinggi dari panggul. Nah, selanjutnya kebutuhan olahraga, di mana olahraga yang dianjurkan itu seperti jalan kaki, aerobik ringan, yoga, berenang, lari ringan. Nah, durasinya kurang lebih 20-30 menit per hari sesuai kondisi ibu. Adapun kebutuhannya yang selanjutnya itu tidur dan istirahat, di mana kebutuhan tidur kurang lebih 8 jam per hari, istirahat siang 30-60 menit. Posisi tidur terbaik itu miring kiri, di mana karena meningkatkan aliran darah ke plasenta. Tidur terlentang setelah usia kehamilan lebih dari 28 minggu tidak dianjurkan. Nah, adapun kebutuhan imunisasi TT untuk mencegah tetanus akibat bakteri Clostridium tetani. Nah, ini sangat penting untuk melindungi ibu dan bayi dari infeksi berbahaya. Selanjutnya ada pekerjaan. Nah, di mana pekerjaan ini sebagai besar pekerjaan aman. Namun bila ibu hamil perlu berhati-hati. Yang pertama itu hindari berdiri lama sering membungkuk atau menaiki tangga. Yang kedua, bekerja lebih dari 40 jam atau minggu atau kerja shift. Yang ketiga, mengangkat beban berat sesuai usia kehamilan. Yang keempat, terpapar bahan kimia, asap, pelarut atau radiasi. Terima kasih. Sekian video dari saya.
Om, Santi, 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 Om.